Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aperius Warubu, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAKN Manado dengan nomor peserta 10502714182001. Nomor induk mahasiswa 2501060530. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 153 Strip 9, Mekarsari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran di kelas 5 dengan bab 3 dengan judul Allah Memelihara Hidupku. Selamat menyaksikan. Salam semuanya. Iya, semuanya hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen dengan judul kita hari ini Allah Memelihara Hidupku. Sebelum kita mulai hari ini, kita akan berdoa. Saya minta satu orang bisa memimpin. Silakan Andreas bisa maju ke depan pimpin dalam doa. Terima kasih atas tempatmu kami dapat berkumpul di sini untuk belajar. Dan Tuhan, siapkan hati kami untuk belajar Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang Tuhan. Dan kiranya juga untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini, kiranya berikanlah mereka kesehatan dimanapun mereka berada. Dan supaya dapat kami sampaikan namamu yang Kristus. Amin. Oke, terima kasih ya Andreas. Nah, kita coba cek kehadiran kita hari ini. Semuanya hadir? Ada yang sakit? Tidak ada, hadir semua? Ada. Osia. Osi nggak hadir ya? Oke. Nah, anak-anak semuanya, kita akan belajar hari ini dengan judul Allah Memelihara Hidupku. Ya. Melalui pelajaran ini nanti Bapak berharap kalian semua bisa memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah, kemudian bisa mendaftarkan contoh-contoh pemeliharaan Allah, dan juga bisa membuat karya sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian. Itu tujuan dari pembelajaran kita di judul Allah Memelihara Hidupku. Nah, coba buka semua Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja ayat pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Ya, tolong dibantu temannya yang belum bisa tahu di Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Ya, kita baca silih berganti. Bapak akan baca ayat yang pertama, kalian menanggapinya di ayat yang kedua. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, anak-anak, pernah nggak kalian merasa sakit? Siapa yang pernah merasa sakit di sini? Angkat tangan. Wah, oke, turunkan tangannya. Terima kasih. Kira-kira yang kalian rasakan ketika sakit itu apa? Nggak enak ya? Atau ada yang senang sakit? Nggak ada ya yang senang sakit ya. Pasti
kalau lagi sakit kita tidak bisa melakukan banyak kegiatan, nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa bermain dengan teman, gitu ya. Tentunya kita pasti sedih. Siapa yang bisa menyembuhkan kita, yang berkuasa menyembuhkan kita? Tuhan. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan kita. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini juga ada sebuah kisah. Ada seorang panglima yang begitu gagah, panglima perang. Ketika dia memerangi musuh-musuhnya, dia selalu menang. Tetapi di balik kegagahannya, di balik kehebatannya itu, rupanya panglima ini dia mengalami sakit. Sakitnya apa? Sakit kusta. Penuh dengan tubuhnya sakit kusta. Nah, mari kita saksikan sebuah video ya tentang bagaimana Naaman disembuhkan. Pada masa pelayanan Nabi Elisa, ada sebuah kisah tentang seorang yang tertular penyakit kusta. Kerajaan Aram, tetangga dari kerajaan Israel, memiliki seorang panglima perang yang sangat gagah. Namanya Naaman. Ia sangat dihormati dan disayang oleh Raja Aram karena prestasinya. Tetapi di luar keluarganya, mereka tidak tahu bahwa pahlawan Aram itu seorang berpenyakit kusta. Naaman sangat sedih, khawatir, takut, dan banyak perasaan yang membuat ia susah tidur dan susah makan. Bagaimana bila penyakitnya makin parah? Ia tidak mungkin lagi bisa menyembuhkan penyakit itu. Sekarang penyakitnya belum parah. Di balik kemegahan pakaiannya, Naaman bisa menyembunyikan kustanya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video tentang apa? Naaman disembuhkan. Naaman ini adalah seorang panglima perang dan dia mengalami sakit kusta. Ketika dia mengalami sakit kusta, dia tentunya merasa malu, sedih, tidak terlalu percaya diri. Bahkan juga dia mengalami kelemahan fisik. Nah, di tengah-tengah kegalauannya, kita bisa melihat bahwa penyakit kusta dalam masyarakat Israel saat itu dikenal sebagai penyakit kulit yang mengerikan. Bahkan juga penyakit yang sering disebut pada saat itu sebagai hukuman Allah kepada manusia, dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit kusta pada saat itu. Tetapi di rumah Naaman ada seorang gadis kecil yang mereka tawan dari Israel, ya. Lalu gadis kecil itu dia merasa kasihan terhadap tuannya, lalu dia memberitahukan bahwa di Samaria ada seorang nabi. Cobalah tuanku pergi ke sana. Ketika mendengar itu, Naaman meminta izin kepada raja dan dia pergi, diberikan izin dan dia menemui Raja Israel. Justru ketika dia sampai pada Raja Israel justru gelisah, ini cari gara-gara ini Naaman. Dari mana di Israel bisa ada yang menyembuhkan sakit kusta? Orang semua tahu kalau sakit kusta itu belum pernah bisa disembuhkan sampai pada saat ini. Ketika Naaman mendengar hal itu, dia pergi pada salah satu nabi di Samaria, yaitu Nabi Elisa. Dan ketika dia sampai di sana, Nabi Elisa tidak datang menemui dia, justru hanya pembantu dari Nabi Elisa inilah berkata kepada Naaman, pergilah mandi ke sungai Yordan 7 kali, maka tubuhmu akan sembuh. Nah, kira-kira kalau kalian disambut seperti itu, senang nggak? Enggak. Kalian pingin cepat sembuh, malah disuruh mandi. Sungai Yordan itu kotor, ya. Maka Naaman sangat gusar, ya. Dia marah. Saya ini panglima perang, tetapi masa orang itu nggak mau menemui saya?
Ya, di tengah-tengah kegalauannya datang prajuritnya mendekatkan diri kepadanya. Bapak, kalau seandainya dia memberikan perintah yang lebih berat lagi, pastinya Bapak akan mengikutinya. Nah, sementara ini kan perintahnya ringan. Udahlah, mandi aja ke sungai Yordan itu. Berpikirlah Naaman. Tadinya dia begitu sombong, mengandalkan dia adalah panglima perang. Dia tidak pernah diremehkan orang. Tetapi ketika prajuritnya menyadarkan dia mencoba untuk merendahkan hatinya dan mengikuti perintah dari Nabi Elisa. Dia pergi ke sungai Yordan, dia benamkan dirinya, lalu dalam pemikirannya cukup sekali, jangan sampai 7 kali. Tetapi tiap kali dia naik dari air, keluar dari air itu, masih ada borok itu, masih ada penyakit kusta itu. Sekali belum, kedua kali, ketiga kali, sampai ke-6 kali. Belum juga Naaman sembuh. Lalu dia benamkan dirinya sekali lagi dan pada ke-7 kalinya setelah dia naik, tubuhnya pulih, ya. Dia menjadi tahir, dia menjadi sembuh. Nah, anak-anak, Naaman sangat bahagia, ya, dan ia bersama pasukannya dia kembali ke rumah Elisa dan dia berkata, ya, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman mengakui dengan kerendahan hatinya bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Elisa, Allah yang maha kuasa. Allah adalah pemelihara hidup manusia. Allah memelihara semua umat manusia tanpa terkecuali, termasuk anak-anak Bapa semua yang ada di tempat ini, ya. Memelihara berarti menjaga, melindungi, merawat, menolong, dan menyelamatkan. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk memelihara hidup kita. Siapa yang paling dekat di sekitar kita? Orang tua kita. Tuhan pakai mereka untuk membesarkan kita, untuk menyediakan makanan kita, untuk menyediakan pakaian kita, untuk selalu menjaga kita supaya jangan sakit. Kemudian orang yang Tuhan pakai lagi untuk memelihara hidup kita juga guru-guru di sekolah. Ketika kita di sekolah, guru akan terus berusaha supaya kita tetap terlindungi, ya, dan juga bisa belajar dengan baik. Bahkan bukan hanya kita yang sempurna secara fisik. Mereka juga yang memiliki cacat fisik, Tuhan juga selalu pelihara hidup mereka. Allah memelihara manusia karena Allah mengasihi semua kita, ya. Allah begitu mengasihi kita. Maka Allah juga menghendaki supaya anak-anak semua yang ada pada siang hari ini bisa meneladani Naaman. Ya. Tentunya setiap kita ini kan punya ego, ya. Benar? Iya, kalau kita direndahkan orang kan marah. Sama seperti Naaman. Tetapi kalau kita mau mencari pertolongan, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang dengan penuh ketaatan. Nah, keteladanan yang diberikan melalui Naaman ini juga mengajarkan kita bahwa dalam segala situasi, sehat atau sakit, senang atau susah, gembira atau sedih, gagal, sukses atau gagal, naik kelas atau tinggal kelas, kalian harus yakin bahwa Allah selalu memelihara hidup kalian. Ya, jangan pernah merasa, oh Tuhan tidak pelihara hidupku. Ketika kalian masih dijaga, dirawat oleh orang tua, maka itu bukti dari pemeliharaan Allah. Nah, melalui pelajaran kita hari ini, Allah memelihara hidupku, maka jangan pernah khawatir dengan apa yang engkau butuhkan. Datang kepada Tuhan di dalam doa.
Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Sudah dapat semua? Ayo kita baca mulai dari ayatnya sampai mulai dari alamatnya sampai ke ayatnya. 1, 2, 3. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, perhatikan, jangan pernah khawatir dengan hidup ini, karena Allah memelihara hidup kita. Apapun juga yang kamu sedang ragukan hari ini, mungkin masa depanmu, mungkin kelanjutan sekolahmu, serahkanlah kepada Tuhan di dalam doa, dan juga jangan lupa harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dari pelajaran kita hari ini, Bapak mau lihat sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari. Ambil kertasnya, pulpennya, coba kerjakan 3 soal ini. Ayo. Ayo Leo. Ambil kertasnya. Tulis soalnya ya. Dan kerjakan. Tulis nama, tulis kelasnya. Nah, Bapak coba bacakan soalnya, nanti sambil tulis dan kerjakan. Apa pelajaran yang kalian peroleh dari kisah Naaman dihubungkan dengan pemeliharaan Allah? Ya. Yang kedua, menurut kalian sikap seperti apa yang dikehendaki Allah untuk kalian lakukan saat sakit, ketika tidak naik kelas, ketika mendapat nilai yang jelek, ketika kehilangan orang tua, ketika dihina atau dibuli oleh teman? Nah, apa yang menjadi sikap kalian di sana? Apakah membalasnya atau berserah kepada Tuhan? Nah, yang ketiga, daftarkanlah 2 contoh pemeliharaan Allah dalam hidup kalian pada saat senang maupun saat susah. Ya. Jadi, berikan 2 contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian. Ketika senang, apa itu? Oh, mungkin kamu ulang tahun, diberikan hadiah oleh orang tua. Ketika naik kelas, dibawa jalan-jalan. Lalu ketika saat kalian susah, bagaimana pemeliharaan Allah? Oh, ketika saya sakit, bersyukur mama selalu menjagaku, memberikan obat, Tuhan pelihara saya melalui mama. Ya, atau apa ya? Silakan dikerjakan. Tulis dulu soalnya ya. Tentunya pasti bisa jawab semua kan? Kan tadi sudah nonton video, Bapak juga sudah jelaskan, ya. Jawabannya jangan panjang-panjang ya. Singkat, padat, jelas. Nah, yang sudah selesai nanti bawa ke depan ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Jadi nomor pertama itu ketika kalian nonton video tadi, apa yang kalian pelajari di sana?
Sudah, Andreas? Oke. Ya. Yang lain, ada yang sudah? Oke, coba siapa? Andreas, bacakan jawabanmu dulu, biar teman-temanmu bisa lebih memahami. Ayo. Ya, coba perhatikan ya. Sini, dekat sini. Oke. Nomor 1. Apa pelajaran yang kalian peroleh dari kisah Naaman dihubungkan dengan pemeliharaan Allah? Kita harus selalu berserah dan yakin kepada Tuhan agar kita mendapatkan berkat dan mukjizat dari Tuhan. 2. Menurut kalian, sikap seperti apa yang dikehendaki Allah untuk kalian lakukan saat sakit, tidak naik kelas, mendapat nilai jelek, kehilangan orang tua, dihina, atau dibuli teman? Tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan karena Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. 3. Daftarkanlah 2 contoh pemeliharaan Allah dalam hidup kalian pada saat senang maupun saat susah. 1. Saat senang. Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada dan akan membuat kita bahagia. 2. Saat susah. Tuhan selalu menghibur kita saat kita sedih atau susah karena Tuhan mengasihi kita. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Andreas. Oke. Ada lagi yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ayo, siapa lagi? Sudah? Udah, Tanisha? Belum? Oh, ini pulpennya. Moses sudah? Nomor 3. Oh. Daryl? Nomor 2. Oke. Ayo. Kita sudah sehat. Sudah sehat lagi. Nomor berapa? Oh, ayo ya. Sehat. Ya, coba diingat yang video tadi ya. Supaya nanti kalian bisa memahami apa yang kita pelajari dari kisah Naaman tadi, lalu kita hubungkan dengan pemeliharaan Allah bagi kita. Ya, kalau Naaman tadi dia sakit begitu keras, ya, dia juga tidak percaya pada Allahnya Israel sebelumnya, tetapi karena dia merendahkan hatinya, Tuhan memberikan dia kesembuhan. Ya, dan ketika dia sembuh, dia bersyukur. Kapela udah nomor berapa? Nomor 2. Oke. Udah, Tristan? Udah? Nomor berapa? Iman? Nomor? Ya. Udah? Belum ya? Mana? Udah, Leo? Kenji udah?
Nah, perhatikan anak-anak semua, ya. Allah sungguh menyayangi hidup kalian. Allah begitu mengasihi hidup setiap kita. Karena itu, Allah mau memelihara hidup kita. Allah memelihara hidup kalian saat susah, senang, saat kalian sakit, atau sehat. Ya, Allah memelihara dalam segala situasi. Kemarin siapa yang sakit kemarin? Si Gita ya? Ya, ada berdoa nggak sama Tuhan? Ada. Oke. Tuhan yang menolong, ya. Nah, pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Pemeliharaan Allah berlaku juga untuk mereka yang berkebutuhan khusus atau yang cacat atau yang tidak sempurna seperti kita fisiknya, ya. Jadi jangan pernah berpikir nanti teman-temanku yang cacat itu dia tidak dipelihara Tuhan itu. Semua orang Tuhan pelihara tanpa terkecuali. Nah, kalau kita mau ya dipelihara oleh Allah, maka rendah hatilah, setia dan taat kepada Allah. Allah sungguh memelihara kehidupan kita semua. Karena itu kita harus juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Berdoa, baca Alkitab, ibadah, ya. Setiap hari Minggu semuanya ke gereja. Setiap hari Minggu semua ke sekolah Minggu. Iya. Kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Jadi pelajaran kita hari ini, Allah memelihara hidupku. Biarlah dalam sepanjang kehidupan kita, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Sampai jumpa minggu depan di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Minta Helen pimpin kita dalam doa. Ayo maju ke depan. Oke, lipat tangannya, tutup mata semua. Amin. Oke, terima kasih Helen. Selamat siang semuanya. Salam.